Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Setelah diterpa isu penundaan akibat Covid, akhirnya pihak Lega Serie A mengonfirmasi bahwa laga antara Inter dan Venezia akan tetap berlangsung sesuai jadwal, yaitu Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini setelah pihak Venezia telah menyerahkan daftar 25 pemain ke penyelenggara Lega Calcio jelang pertandingan kontra Nerazzurri yang bakal digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Sesuai aturan baru, pihak klub bisa meminta penundaan pertandingan apabila ada 9 atau lebih pemain yang terkonfirmasi menderita Covid. Sedangkan kasus yang dialami skuad Paolo Zanetti sampai menjelang pertandingan adalah 8 kasus positif. Sementara itu, fokus Inter kembali tercurah ke Serie A. Setelah memastikan lolos ke babak 8 besar Coppa Italia, kemenangan atas Venezia diincar demi menjaga posisi mereka di puncak klasmen sementara. Pada pertemuan pertama musim ini, yaitu pada pekan ke-14, Inter menang 2-0 di kandang Venezia. Waktu itu gol Hakan Calhanoglu dan penalti Lautaro Martinez sukses memberi Nerazzurri 3 angka. Seperti yang dilaporkan Sky Sport, bos Inter Simone Inzaghi akan menurunkan Alexis Sanchez sebagai starter bersama Edin Dzeko di lini depan pada pertandingan melawan Venezia nanti malam. Di lini belakang, De Vrij kembali akan masuk ke starter 11 setelah di 2 pertandingan sebelumnya sama sekali tidak diturunkan. Sementara Inter juga akan kembali diperkuat trio andalannya di lini tengah bersama Ivan Perisic dan Denzel Dumfries di kedua sisi sayap. Penyerang Inter Joaquin Correa kemungkinan hanya akan melewatkan 2 pertandingan Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa cedera yang dialami Joaquin Correa pada saat laga melawan Empoli tidak begitu serius, dan ia mungkin hanya akan absen membela klub pada pertandingan melawan Venezia dan AC Milan di ajang Serie A. Inter juga baru-baru ini telah mengonfirmasi kondisi medis sang pemain melalui laman resmi klub, bahwa hasil pemindaian di Instituto Clinico Humanitas di Rozzano hari Jumat pagi mengungkapkan adanya regangan fleksor tingkat 2 pada paha kirinya. Kondisinya akan diperiksa kembali dalam 2 minggu. Penyerang internasional Argentina itu menjadi tumbal kemenangan dramatis Nerazzurri atas Empoli dengan skor 3-2 saat memastikan diri lolos ke babak perempat final Coppa Italia. Dengan jelasnya kondisi Korea saat ini, maka dipastikan Inter tak akan merekrut penyerang tambahan pada Januari ini. Lalu bagaimana dengan nasib Stefano Sensi? Seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia bahwa peluang Stefano Sensi bergabung dengan Sampdoria dengan status pinjaman Januari ini kembali terbuka. Namun BP Marotta baru akan membuat keputusannya di akhir jendela transfer setelah semua opsi telah dipertimbangkan. Sementara itu, menurut laporan Sky Sport bahwa Sensi masih tertarik untuk melanjutkan musim ini di Sampdoria. Dia yakin Sampdoria adalah solusi yang sangat baik untuk dirinya 6 bulan ke depan. Saat ini Sensi sangat jelas berharap Inter dapat mendorong dirinya untuk dipinjamkan ke Sampdoria agar ia mendapatkan konsistensi permainan. Pelatih Inter Simone Inzaghi dikabarkan secara khusus meminta klub mendatangkan pemain sayap kiri Eintracht Frankfurt Filip Kostic di jendela transfer Januari ini. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Simone Inzaghi sangat menyadari perlunya tambahan pemain di sisi kiri timnya. Perisic jelas merupakan pilihan pertama di posisi tersebut dan telah menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di sepanjang musim ini. Satu-satunya pemain di skuad yang dapat menggantikan perannya adalah Federico Di Marco, yang juga merupakan cadangan dari Alessandro Bastoni.
Oleh karena itu, Inzaghi mendesak klub untuk merekrut pemain baru yang dapat meringankan beban Perisic. Pemain asal Serbia Filip Kostic telah diidentifikasi sebagai pemain yang ideal untuk dirotasi bersama Ivan Perisic selama sisa musim ini. Klub sekarang diyakini segera bergerak mencoba mencapai kesepakatan pinjaman dengan Eintracht Frankfurt, disertai opsi atau kewajiban tebus di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain sayap Juventus Juan Cuadrado mungkin tertarik untuk menandatangani kontrak dengan Inter dengan status bebas transfer di musim panas karena kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada akhir musim ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Juan Cuadrado telah menegaskan kepada Juventus bahwa ia ingin bertahan di klub, namun tak ingin ada pengurangan gaji di klausul kontrak barunya, membuat pembicaraan dengan pihak Bianconeri terhenti. Dia saat ini menghasilkan 5 juta euro per musim dan tidak banyak klub bersedia membayar sebanyak itu untuk pemain yang akan segera berusia 34 tahun. Terlepas dari usianya, dia adalah pemain yang memiliki kemampuan yang baik dan telah terbukti menentukan dalam banyak pertandingan untuk Juventus selama beberapa musim terakhir. Rombongan agen sang pemain menyadari bahwa Inter mungkin bersedia memberinya upah yang dia inginkan, sedangkan untuk bertahan di Juventus, dia kemungkinan harus menerima pemotongan gaji. Selain Cuadrado, Inter juga memantau pemain Juventus lainnya, Federico Bernardeschi, yang kontraknya juga akan habis musim ini. Juventus siap memberikan kontrak baru kepada pemain asalkan ia bersedia untuk menurunkan gajinya, dan hal ini bisa membuat si pemain lebih memilih untuk hengkang. Andrea Ranocchia berpeluang menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter, tetapi keputusan terkait masa depannya di klub bakal dibuat pada akhir musim ini. Kontraknya saat ini di klub berakhir pada 30 Juni 2022. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa Inter membuka peluang memperbarui kontrak bek Italia tersebut setelah ia membuat dampak positif sejauh musim ini di skuad Simone Inzaghi. Di musim panas kemarin ia nyaris saja dilepas ketika kontraknya berakhir di Giuseppe Meazza. Namun Ranocchia akhirnya memutuskan untuk bertahan di Giuseppe Meazza meskipun ada tawaran menarik dari Cagliari, Bologna dan berbagai klub Super League Turki. Rano dipandang sangat layak mendapatkan pembaruan kontrak karena ia menjadi bagian terpenting di skuad Inter baik di lapangan maupun di ruang ganti. Dia selalu siap memberikan yang terbaik setiap dipanggil membela klub. Kualitasnya tetap stabil meski jarang bermain. Baru-baru ini ia bahkan sukses mencetak gol kelas dunia pada akhir pertandingan melawan Empoli di babak 16 besar Coppa Italia. Gol tersebut berhasil menyelamatkan Inter dari kekalahan dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Inter juga bekerja untuk pembaruan Brozovic. Pemain Kroasia itu memberi kode di post IG-nya, bukan hal baru bahwa manajemen Nerazzurri sedang mengerjakan pembaruan penting. Di antaranya tentu ada Marcelo Brozovic. Pembaruan yang seharusnya tiba beberapa waktu lalu hanya mengalami penghentian mendadak. Meskipun demikian, dalam beberapa jam terakhir, sebuah petunjuk penting telah tiba di media sosial dari Brozovic yang bisa berarti semua atau tidak sama sekali. Dikutip dari Instagram Interisti IDN, Brozovic telah menerbitkan postingan dengan 3 titik dan jam alarm, dan dalam gambar Anda dapat melihatnya menunjuk ke jam. Itu bisa berarti hitungan mundur untuk perpanjangan kontrak dengan Inter. Pertandingan antara Bologna dan Inter yang ditunda pada awal bulan Januari akan dimainkan menyusul keputusan hakim olahraga hari ini. Pertandingan yang dijadwalkan pada 6 Januari tidak bisa dimainkan karena wabah Covid yang serius di skuad Rossoblu, meninggalkan para pemain Nerazzurri sendirian di Stadio Rinaldo Dallara. Karena gagal hadir di stadion, Bologna seharusnya secara aturan legal Rossoblu akan menerima kekalahan WO 3-0. Inter sendiri akan mengajukan banding atas keputusan ini,
yang mana keputusan ini berbeda pada kasus yang serupa pada pertandingan Juventus Napoli musim lalu dan Udinese Salernitana musim ini. Menurut Sky Sport Italia, banding Inter lebih kepada meminta alasan kenapa keputusan bisa berbeda pada kasus yang sama. Bek Inter dan tim nasional Alessandro Bastoni mengumumkan kelahiran putri sulungnya dari pasangannya Camilla Bresciani. Menjelang pertandingan melawan Venezia, Bastoni resmi menjadi seorang ayah. Dalam postingan Instagramnya, dia menyambut kelahiran putrinya yang diberi nama Azura Agnese.